Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik. Hari ini kita mulai kuliah untuk mata kuliah Advanced Calculus ya. Dulu namanya Calculus 2 ya. Sekarang namanya Advanced Calculus. Kalau di jurusan matematik kenanya sampai Calculus 3, Calculus 2-nya nama Advanced Calculus 1, kemudian Calculus 3-nya nama Advanced Calculus 2. Karena Anda nggak ada Calculus 3 ya Advanced Calculus saja. Jadi Calculus 2-nya diganti dengan Advanced Calculus. Baik. Metode pertama yang kita pelajari adalah ODE, Ordinary Differential Equation. Kemarin saya kirim itu ya, benar ya ODE ya? Saya kirim itu saya ambil dari LMS, ya. Itu materinya. Jadi setelah belajar ini nanti ada belajar namanya kalkulus diferensial, integral diferensial, ya. Kemudian ada belajar Laplace transform atau transformasi Laplace, ya, sampai aplikasinya dan yang lain-lain juga ada ya. Saya sudah terima kemarin kan? Nggak dibaca-baca ya, yang di grup, ya. Baik. Jadi persamaan diferensial ini sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ordinary differential equation, ya. Artinya singkatannya ODE. Tapi sebenarnya terjemahannya itu adalah persamaan diferensial biasa. Tapi kata biasanya sering dihilangkan. Ya, dihilangkan sehingga lebih populer PD, bukan percaya diri ya. PD itu adalah persamaan diferensial, ya. Nah, persamaan diferensial ini sebenarnya kebalikan kalau Anda cari turunan, hasil turunan itu menjadi soal. Ya tanya solusinya itu ya. Jadi misalnya saya contohin ya. Saya contohkan dengan ini. Bentar. Bisa ulang. Oke. Oke ya. Jadi waktu Anda beli kalau satu kan Y sama dengan X kuadrat tambah 5X plus 7 misalnya. Maka turunan pertamanya adalah dy per dx sama dengan berapa? Hah? Oh, nggak muncul. Ini sebelum tutup dulu nih. Kayaknya nggak bisa kali 2 ya. Satu-satu, oke. Nah, udah ya. Oke, jadi kalau Y sama dengan ini di kalkulus 1 dulu kan. Y sama dengan X kuadrat tambah 5X plus 7, maka D per DX atau Y aksen sama dengan apa? X kuadrat turunkan 2X, ini 5 kali 1, ya enggak? 7 turunnya 0, ya enggak? Sehingga D per DX sama dengan 2X plus 5. Atau 7 ini saya ganti C ya. 7 ini saya ganti dengan C, konstan. Karena hasil akhirnya seperti itu, jadi solusi umum nanti ya. Ini C, konstan ya. Nah, hasilnya ini yang sebut ODE. Ya, ini soal ODE nih. Paham maksudnya? Hasil diferensial ini apakah turunan pertama, apakah turunan kedua dan seterusnya itu merupakan ordinary differential equations atau persamaan diferensial biasa. Tapi umumnya disebut PD atau ya ini harusnya namanya PDB ya. Tetapi ini sering disebut persamaan diferensial saja gitu. PD ya. Paham maksudnya? Nah, jadi seperti ini soal PD itu persamaan diferensial ODE-nya diketahui
dy per dx atau y aksen sama dengan 2x plus 5. Ditanya solusi umum PD. Mengapa ada kata umum? Karena hasilnya nanti ada mengandung C. C itu umum. Berapa C? Nggak tahu kan? Kecuali diketahui dengan syarat misalnya untuk X berapa, Y-nya berapa. Nah, itu bisa dicari. C-nya berapa. Ya. Paham maksudnya? Kebalikan ini, kebalikan semuanya. Ya. Kebalikan. Sudah nangkap maksudnya ya? Jadi ODI ini hasil turunan itu merupakan soal dari ordinary differential equation atau PD biasa atau sering sebut PD saja ya. Oke. Nah, ODI ini banyak ya. Mungkin saya harus sesuaikan dengan materi yang saya kasih ke Anda itu karena kalau satu buku itu satu semester itu. Mata kuliahnya itu aja satu. Tapi ini kan bukan ODI aja kan. Anda belajar di dalamnya ada ODI, ada persamaan diferensial. Ya, ada ODI, ada Laplace transform, transformasi Laplace, ada kalkulus diferensial, ada kalkulus integral. Ya, termasuk juga apa? Nanti juga ada belajar juga teorema Gauss, teorema Stokes, teorema Green. Ya. Itu sebetulnya itu lebih banyak ke medan magnetik, ada yang berhubung dengan itu ya. Baik. Sebenarnya semester yang lalu saya dapat royalti buku kalkulus 2 itu 100 buku dari penerbitnya Geraha Ilmu Yogyakarta. Jadi bukan berupa uang ya, dibayarnya buku. Akhirnya saya kasih ke pustakaan 50 buku. Mahasiswa yang saat itu saya bagi semua. Ada 4 kelas, ya semuanya saya bagi. Jadi sekarang tinggal paling 5 buku. Oke, sebagai arsip aja. Maaf, jadi saya tidak bisa bagi ke Anda semuanya karena ya artinya tidak bisa berbagi lagi karena jumlahnya udah. Mungkin Anda bisa lihat di pustakaan ada. Ya. Oke. Saya nangkap ya, jadi dibalik. Nanti tetapi ada lagi mungkin tidak diajarkan kepada Anda juga, tapi di mesin learning itu ada ya. Kalau kita lihat di mesin learning itu banyak masalah kalkulus, advanced kalkulus, statistik ya, dan komputer sendiri dikupas di sana ya. Jadi diperolehnya dari rumus itu kombinasi ya, dari rantai, chain rule dan sebagainya ya. Nah, ada turunan parsial. Nah, turunan parsial itu hasilnya merupakan soal dari PDE, partial differential equation. Kalau bahasa Indonesia PD parsial, persamaan diferensial parsial. Ya, pernah tahu nggak? Jadi sebelumnya Anda diajarkan nggak seperti ini misalnya Z sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Nah, do Z per do X sama dengan apa? Diturunkan terhadap X saja, ya kan? Terhadap X saja. Jadi berarti turunannya berapa? 2X. X turunannya berapa? 1. Y konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Y kuadrat konstan. Turunannya 0, ya kan? Sehingga do Z per do X sama dengan, mengapa pakai do? Karena lebih dari satu variabel. Ya, artinya sama tuh diferensial gak D. Kalau satu variabel pakai D kan, dy per dx. Kalau ini do z per do x. Nah, hasilnya 2x ditambah y. Kemudian do z per do x ini diturunkan lagi terhadap pasangannya, yaitu terhadap y. Ya, terhadap y. Ini terhadap y ya. Terhadap y. Ini konstan 0. Y turunannya berapa? 1. Sehingga do kali do z, do kali do kuadrat kan? Do kuadrat z per do y do x. Ada yang do y do x sama nggak do x kali do y? Sama ya.
cuma urutannya beda ya. Ini sama dengan 1. Nah, ini merupakan partial differential equation atau disebut PD partial. Jadi ada dua macam ya. Kalau di komputer sains matematik belajar dua-duanya. Ya. Mata kuliah khusus. Jadi tidak digabung sama seperti kalkulus ini, ya. Jadi ada PDE partial differential equation atau PD partial. Saya nangkap Mas ya. Jadi ini membandingkan ada dua macam, ada ODE, ada PDE. Ya. Ordinary differential equation dan partial differential equation. Baik. Sekarang kita masuk dengan ODE. Kita stop ya. Stop share. Kita masuk ke yang materi yang saya kirimkan dah ya. Jadi yang dari saya itu lengkap ya. Kalau buku yang sebelumnya yang kalkulus lanjut yang saya tulis itu soal-soal latennya tidak dibahas. Di sana semua sudah dijabarkan ya. Anda bisa belajar ulang dari sana ya. Baik, di sini yang dimaksud dengan persamaan diferensial ini sebetulnya persamaan biasa. Tapi mungkin kata biasanya dihilangkan karena enak kedengarannya. Bahkan di buku saya juga awalnya konsepnya ada kata biasanya, tapi oleh penerbitnya dihilangkan. Jadi jadilah teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial. Ya. Baik. Nah, Anda lihat di sini persamaan diferensial atau ini kecil ya? Kelihatan ya? Terlalu kecil ya? Harus diperbesar gimana? Di sini persentase nggak ada sini. Atau saya ambil yang sebenarnya bentuknya adalah fungsi itu X, Y aksen, Y double aksen sampai turunan ke N gitu sama dengan 0 ya. Sehingga nanti ada dinamakan PDOD1. Order itu tingkat ya. Oh ya. Nanti jelaskan order, ada yang order, ada yang order. Nah, kalau order apa? Pesanan ya. Jadi kadang-kadang order atau order ditulisnya. Jadi kita pakai order atau tingkat. Kemudian ada derajat atau pangkat, ya, derajat atau pangkat. Jadi di sini kalau kita lihat semua turunan itu kalau digabung itu adalah ODE, ordinary differential equation. Ya. Anda belum sempat baca ya? Saya lupa kasih tahu Anda baca dulu. Baik, kita balik lagi. Sebelumnya saya tunjukkan dulu yang ini ada terdiri ini PD tingkat 1 derajat 1 atau PDOD1 ini. PD tingkat 1 itu jelas enggak? Kayak kabur enggak? Jelas ya. PD tingkat 1 derajat 1 atau PD order 1 derajat itu disebut derajat atau pangkat ya, pangkat atau disebut juga satu lagi apa ya, ada istilah ini ya. PD order 1 pangkat 1 itu ada 7, yaitu PD dengan variabel dapat dipisahkan atau sering disebut juga dalam bahasa Inggrisnya yang simple itu sebetulnya yang seperti tadi itu ya, model yang simple aja itu masuk PD dengan variabel dapat dipisahkan, separable differential equation ya, separable differential equation ya. Kemudian ada PD homogen. Mengapa dikatakan homogen? Karena kalau dikalikan jumlah pangkatnya itu sama. Misalnya X kuadrat
pangkat 2 kan, XY. Bukan nilai XY-nya, X pangkat 1, Y pangkat 1, 1 tambah 1, 2 kan. Sebetulnya kan nggak boleh dikalikan. Cuma itu maksudnya derajatnya sama. Y kuadrat. Jadi kalau semuanya S kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat, atau ada koefisien di depannya, nggak masalah. Itu disebut PD ode 1, ode 2 ya. Ode 2 misalnya. Derajat 2. Derajat 2 itu artinya jumlah pangkatnya itu 2. Ya, itu maksudnya. Itu PD homogen. PD yang dapat diubah menjadi PD homogen. Jadi ada PD yang tidak homogen, dapat diubah menjadi PD homogen. Kemudian PD eksak. PD eksak ini beda-beda ya, semua punya sifat beda-beda. PD eksak nanti ada syaratnya. Kalau PD itu dalam bentuk M X, Y, sini saya nggak bisa coret ya. Nggak bisa coret. Misalnya MX, Y, DX tambah N X, Y, DY sama dengan 0, atau P X, Y, DX tambah Q X, Y, DY sama dengan 0, maka di sana ada syaratnya do M per do Y sama dengan do N per X. Nanti mengapa demikian ada sebetulnya sudah tertulis di buku saya itu, ada semuanya ya. Nanti saya jelas juga ya. Kemudian ada yang PD yang tidak eksak, dapat dieksakan. Awalnya tidak eksak, tapi bisa diesakkan dengan bantuan faktor integrasi. Ya. Kemudian ada PD linier dan PD Bernoulli. Sebenarnya PD linier dan PD Bernoulli dikemukakan oleh dua tokoh matematik, yaitu Bapak Bernoulli dan Bapak Lagrange. Ya. PD linier itu bagian dari PD Bernoulli. Apabila N-nya diambil sama dengan Y pangkat N, M-nya diambil sama dengan 0, maka nanti PD Bernoulli berubah jadi PD linier. Ya. Oke, jelas sampai sini. Ini yang ode 1. Nanti ada PD tingkat 2 non homogen, ada PD tingkat N derajat berapa gitu ya. Kita masuk ke ini, sekilas saya tunggu dulu. Ini yang kita bicara dulu tingkat 1 derajat 1 atau PD ode 1 pangkat 1. Nama lainnya derajat. Ada nama lain nih pasti. Baik. Kita masuk dengan ini. Ini si gantian nih. Jadi kita masuk ke ini. Nah, saya tunjukkan ke Anda. Jadi kalau ditulisnya D pangkat 4 Y per DX pangkat 4 kurung pangkat 3. Nah, ini bacanya gimana nih? Ini kalau ada sebut persamaan diferensial apa nih? Kita singkat ya, persamaan diferensial itu PB. Kita lihat di turunan ke berapa pangkat turunan ke berapa ini? Yang paling tinggi turunan keempat misalnya kan. Berarti mungkin ini PB adalah orde 4 derajat. Nah, derajat itu ini pangkat sama ya. Derajat 3 ya. Atau disebut juga PD tingkat 4 pangkat berapa? 3 ya. Cara bacanya tahu? Ya. PD OD 4. Kenapa OD 4? Kita lihat di dalam deretannya itu turunan keberapa yang tertinggi. Itu kita yang turunan apa yang tertinggi dan pangkat apa yang tertinggi. Ya. Pertama turunan dulu, turunan keberapa. Jadi kalau ditulisnya misalnya D pangkat 4 Y per DX pangkat 4 kurung pangkat 3 dikurang 7 D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 kurung pangkat 5 dan seterusnya.
Jadi kita lihat dulu turunan keberapa yang tertinggi, turunan keempat. Nah, itu yang disebut order PD order 4. Baru turun pangkat berapa? Derajat atau pangkat 3. Sudah bisa? Kalau saya tulis misalnya gini, D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5 DY per DX ditambah 6 Y sama dengan 0. Ini apa nih? Ini adalah PD order 2 ya. Derajat 1 ini orang jangan tulis ya. Sebetulnya PD order 2 derajat 1. Betul nggak? Derajat 1 atau pangkat 1. Tapi jarang tulis. Biasanya PD order 2. Terus kalau ini sama dengan 0, daerah ini sama dengan 0 disebut homogen. Homogen kalau daerah kanannya sama dengan 0. Nah, apabila sebelah kanannya ada bentuk eksponensial, ada bentuk trigonometri, cos 2x, sin 3x, misalnya. Ada bentuk polinom 3x kuadrat tambah 5x tambah 7, misalnya. Maka PD order 2 ini non-homogen. Asal ruas kanannya 0, homogen. Itu aja. Jelas ya? Itu nanti ini belum, masih ini awal aja kita pengenalan dulu ya. Sampai sini jelas? Oke. Kalau jelas, kita sorry. Nah, buku ini yang saya bagi. Ya. Ini sebetulnya penerbit buku yang saya tulis, yaitu yang edisi 2. Sebetulnya ada terbit edisi 3, tapi itu sampai sekarang nggak dikasih ke saya. Ya. Ini edisi 2-nya. Ini yang diberi saya 100 buku sebagai royalti. Sayangnya enggak pas timingnya sama Anda. Kalau enggak, Anda saya bagi semua. Ya. Baik. Ya. Kita masuk yang pertama ya. PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ya. Oke. Baik. Kita masuk yang pertama. Jadi ini PD order atau tingkat ya. Order atau tingkat 1 derajat atau pangkat ya. Derajat atau pangkat 1. Di tingkat 1 pangkat 1. Order 1 derajat 1. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan ya. PD dengan variabel berubah, bahasa Indonesia-nya berubah ya. Variabel ini belum menjadi bahasa Indonesia juga yang dapat dipisahkan. Dipisahkan. Atau bahasa Inggrisnya separable differential equation ya. Oke. Mengisah gimana? Ya, ya. Oke. Nah, kita mulai dengan PD-nya adalah DY per DX sama dengan ini sama dengan yang saya bagi ke Anda itu sama ya. Seperti itu khusus PD, kalau ini campuran ya. Buku D per DX adalah 3x kuadrat
kurang 6X ditambah 5. Ya. Oke. Nah, sorry. Kalau kita lihat ini sama yang tadi ya. Yang model yang tadi awal saya tunjukkan Anda. Ini soalnya, lihatnya solusi atau jawab ya sama. Solusi umum PD. Karena kalau ada kata umum pasti mengandung unsur C, konstanta, ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ini kita kasih silang. Ada dua cara ya sebenarnya. Bisa dikali silang, boleh, atau boleh juga dipindahkan. Oh ya, di sini perlu Anda tahu integral 0 itu adalah C. Ditambah di sini gini, sebelumnya. Integral 0 adalah C. Kalau integral dengan harga batasnya diketahui misalnya 0 sampai 1 dari 0, berapa? 0. Kalau ada harga batasnya, 0. Tapi kalau tidak ada harga batasnya, C, konstan. Berapa konstannya? Nggak tahu. Kalau mau tahunya, ya kalau harga batas, ada namanya boundary. Boundary atau harga batas ya diketahui. Ya. Oke? Jadi di sini, kalau dipindahkan bisa juga, jadi nanti mungkin yang berikutnya ya. Kalau ini dikali silang aja, jadi DY berapa? 3X kuadrat kurang 6X tambah 5 DX. Kemudian kita apakan? Integralkan kiri dan kanan. Ya nak? Integralkan. Integral DY sama dengan integral dari 3X kuadrat kurang 6X tambah 5 DX. Ya kan? Integral DY, Y. Integral ini 3 kali. Nah, integral DX kuadrat berapa? Seper 2 tambah 1. Ya nak? X pangkat 2 plus 1. Ya nak? Seper N plus 1. X pangkat N plus 1. Min 6 kali. Integral N pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1. Seper 2. X pangkat 1 tambah 1. X kuadrat. Tambah integral 5 dx. 5X. Jangan lupa tambah C. Sebetulnya ya nanti Anda lihat itu yang 0 ya. 0 itu yang nanti hasilnya C ya. Nah ini saya coret sehingga Y berapa? Ini saya coret ditinggal X pangkat 3 kurang 6 kali setengah 3X kuadrat ditambah 5X ditambah C. Inilah solusi umum PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Jelas ya? Jelas, ini yang paling sederhana sekali ya. Nah, sebentar lagi kita masuk yang bentuknya dia meningkat lebih dalam lagi ya. Any question? Ada yang mau tanya? Cukup jelas? Oke. Kalau nggak jelas tanya ya. Jangan diam-diam ya. Diam itu dua arti. Sudah mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Yang bahaya itu tidak mengerti sama sekali. Baik. Kalau sudah, ya kita masuk contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya kita namakan. Ini contoh 1 tadi ya. Ini contoh 1. Ini 1 Romawi aja lah. Oke. Nah, sekarang contoh 2-nya. Contoh 2-nya adalah DY per DX sama dengan 1 ditambah X kali 1 ditambah Y. Nah, ini lain dan lain nih. Ditanya solusi umum ya. Solusi ini ada umum PD. Solusi umum PD atau jawab umum PD ya sama. Ya sama. Solution. General solution ya. Oke. Nah, gimana nih? Langkah pertama adalah kalau tadi soal tadi ini sudah terpisah, betul nggak? Antara Y sama X sudah terpisah. Kalau ini kan belum terpisah. Bagaimana kita memisahkannya? Kita gunakan sifat kali silang itu.
tarik menarik ya, silang ya. Jadi sini D gitu ya. Nah, satu tambah Y-nya disilang ke sini enggak? Tarik ke bawah gitu kan? Benar nggak tarik ke sini? Saya tanya Anda. Soalnya begini kan, tarik ke bawahnya. Oke? Terus yang satu tambah X atau X plus satu, ya boleh, nanti boleh dibalik, boleh ya. DX-nya yang dikali silang, ya betul nggak? Nah, DX-nya di sini. Jelas sampai sini? Silakan silang ya. Nah, sekarang sudah terpisah belum? Fungsi Y dengan fungsi X ini sudah terpisah kan? Nah, pindahkan semuanya ke ruas kiri. Sehingga DY per, ini boleh dibalik ya. Y plus 1 boleh. 1 tambah Y kan sama Y tambah 1 kan? Sifat komutatif. Nah, ini kurang 1 tambah X kali DX sama dengan 0. Nah, ini baru kita lakukan integralkan kiri dan kanan. Ya, integralkan kiri dan kanan. Integral dy per y plus 1 min integral 1 x plus 1, sorry. Ini juga, ini boleh dibalik dulu ya. Ini kan boleh dibalik ya, 1 tambah x adalah x plus 1, boleh. Jadi x plus 1 dx sama dengan integral 0. Ya. Kemudian anak ini kalkulus semua kalkulus 1 yang Anda pelajari kan? Ini jadikan ini dy per y plus 1 ini anggap u. Jadi berarti dy ini harus du kan? Ya, berarti di sini harus menjadi integral d dari penyebut dan d dari penyebut per penyebut, itu enggak? Du per u. Du per u. Turunannya berapa? Turunan 1 0, turunan y 1 dy. 1 kali dy. Itu enggak? Kan dy. Cocok enggak? Nah, terus yang ini boleh langsung berapa nih? Integral pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1 setengah x pangkat 1 tambah 1 x kuadrat. Ya kan? Tambah integral 1 dx x. Nah, integral 0 c. Ya, integral 0 c. Ya, tapi kalau integral ada harga batasnya, integral 0 0. Ya, hati-hati ya. Ini diperhatikan nih. Nah, dari sini apa yang Anda dapat nih? Sini ke sini. Jadi apa? Ini hasilnya integral du per u ln u enggak? Ln. Nah, harga mutlak di sini kita hilangkan aja. Ln dari y plus 1. Nah, kemudian min setengah x kuadrat tambah x ini boleh nggak dipindahkan secara aljabar, ini dipindahkan menjadi plus nggak? Setengah x kuadrat tambah x tambah c. Betul? Sampai sini clear? Jelas? Oke. Nah, bagaimana kita menghilangkan ln? Hah? Bagaimana menghilangkan ln? Ya, pangkat betul. Atau sebenarnya jangan dipindah dulu ya. Supaya nggak bingung. Kita pindah. Ini saya hapus lagi ya. Ini saya ini kita ubah dulu di apa tadi? Asalnya integral du per u adalah ln u. Jadi ln y plus 1. Terus ini dikurang setengah x kuadrat ditambah x ya. Tambah dengan c ya. Nah, baru kita supaya semuanya dalam bentuk ln kita ubah ya. Ln y plus 1 tetap
Ini sama enggak ln E pangkat setengah X kuadrat ditambah X, ya enggak? C adalah ln C. Kan dulu. Jadi min C, C juga. Ingat sini ya. Min C sama dengan C. 3C, C juga. Terus seper C, C juga. C kuadrat, C juga. Akar C, C juga. Ln C, C juga. Ingat tuh ya. Ingat ya, konstan ya. Nah, kemudian ini boleh biar begini juga enggak apa-apa. Nah, sekarang log A kurang log B, log A per B enggak? Sifat logaritma log A, ini log A kurang log B, sedangkan log A per B enggak? Jadi log di sini ln Y plus 1 per E berpangkat setengah X kuadrat ditambah X sama dengan ln C. Jelas sampai sini? Nah, ln sama dengan ln. Boleh nggak coret ln-nya? Boleh coret ln-nya? Nggak boleh. Dia kan bukan perkalian. Ini yang sering keliru ya. Kalau ln A dengan ln B, ya isinya sama. A sama dengan B. Dalamnya sama. Jadi hilangannya ln-nya. Jangan dicoret. Itu salah fatal gitu ya. Fatal gitu istilahnya. Salah telak gitu. Jadi ln-nya hilang aja. Jadi Y plus 1 per E pangkat setengah X kuadrat tambah X. Ini dipangkat ya. Sama dengan C. Ini boleh kan silang? Boleh kan? Sehingga Y plus 1 berapa? Sama dengan C dikali E pangkat setengah X kuadrat ditambah X. Satunya dipindahkan secara ajabar. Jadi Y sama dengan berapa? C dikali E pangkat setengah X kuadrat. Ya, setengah X kuadrat ditambah X dikurang 1. Ya enggak? Satunya dipindahin. Ada yang kurang jelas? Halo? Ya, ini X. Jadi seperti itulah solusi umum. Ini ada C. Karena ada C, maka disebut solusi umum ya. Ini adalah disingkat SOL PD. Ini istilah ini saya pinjam dari Profesor Dr. Dani Handali almarhum ya. Dulu beliau mengajar di BINUS juga. Beliau adalah doktor matematik yang pertama di ITB dan guru besarnya juga di ITB dan mengajar di Trisakti dan juga BINUS sejak September tahun 1983 ya. Nah, saya pernah 4 tahun sebagai asisten beliau, batu ngajar di sini. Batu kita buka program S1 tahun 1986 ya. Oke, inilah solusi umum PD. Y sama dengan C kali E pangkat setengah S kuadrat tambah X dikurang 1. Sudah jelas sampai sini? Kalau Anda yakin, Anda boleh turunkan nih. Nanti jawab. Ini kan solusi umum. Seperti Anda mengerjakan diferensial kan. Hasilnya nanti sama lagi yang tadi. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lihat contoh yang lain lagi. Ya. Mungkin makin lama makin rumit. Biasanya gitu ya. Makin tingkatannya dinaikkan. Nah, ya nanti ini juga saya bagikan dah ya, seperti biasanya. Baik, kita teruskan contoh berapa sih? Ketiga ya? Iya betul ya. Ketiga atau kedua? Ketiga ya. X kuadrat kali dy per dx ya. D per dx terus ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, soalnya gini.
Gimana nih kita pisahkan? Jadi namanya PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kita pisahkan pokoknya fungsi X dengan DX. Fungsi Y dengan DY. Ingat DX, DY harus di atas ya. Atau istilahnya ya di pembilang letaknya atau di tengah gitu ya. Jangan di penyebut. Nah ada nanti S kuadrat per DX. Nah ada tuh. Ada lagi Y plus 1 per DY. Yang ada di balik DY per 1 tambah Y tadi kan. Ya, hati-hati. Ini caranya Pak, dipindahkan aja secara jabar. Pindahkan X kuadrat DY per DX sama dengan min Y kuadrat. Nggak apa-apa ada min, biar aja. Nanti min dipindahkan lagi plus, ya kan? Nah, sekarang kita pisahkan lah. Gimana cara misalnya? Berarti si DY harus dengan minnya biar aja. Jangan diganggu minnya biar aja. Y kuadrat sebetulnya mau pindah juga boleh, nah masalah sih. Ya. Berarti Y kuadrat DY dengan Y kuadrat. Caranya gimana nih? DY sifatkan silang per Y kuadrat, betul enggak? Min, gitu kan? Benar gitu? Ya kan DY per Y kuadrat. Ya, enggak usah min Y kuadrat, enggak usah. Biar aja minnya di sana. Oh, nanti dipindah lagi kan ya. Nah, jadi plus. Nah, sekarang baru DX-nya kan silang lagi. Jadi si DX ini ke sana dia kan. Si X kuadratnya ke bawah kan gitu kan. Nah, sifatkan silang. Berarti si DX naik ke atas, pembilang, S kuadrat turun di penyebut. Betul nggak gitu? Oke? Nah, sekarang sudah terpisah? Sudah terpisah nggak? Fungsi X dengan DE, fungsi Y dengan DY. Nah, sekarang pindahkan secara ajabar. Apa tuh? DY per Y kuadrat ditambah DX per X kuadrat sama dengan 0. Selalu belajar dasarnya itu dulu ya. Supaya C-nya ada. Nanti kalau Anda lupa sama dengan 0, C-nya hilang. Bahaya kan? Nggak solusi umum lagi nama itu. Ya, salah deh. Nah, kemudian baru kita integralkan kiri dan kanan. Kita integralkan. Integral dari DY per Y kuadrat ditambah integral dari DX per X kuadrat sama dengan integral 0. Nah, Y kuadrat dan X kuadrat kita naikkan ke atas sebagai pembilang. Ini kan letaknya di penyebut nih. Kita naikkan ke atas sebagai pembilang. Ya enggak? Jadinya apa? Integral dari Y pangkat min 2, ada enggak? DY. Kalau penyebut ini pindah ke pembilang, pangkatnya, tanda pangkatnya berubah enggak? Plus jadi min, min jadi plus. Ya kan? Nah, berarti ini juga tambah integral dari S kuadrat naik ke atas, X pangkat min 2 DX. Sama dengan integral 0. Jelas sampai sini? Nah, baru kita pakai rumus integral dari X pangkat N DX apa? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Y juga sama kan? Seper N plus 1, Y pangkat N plus 1. Ya udah, kalau Y-nya rumusnya seper N, N-nya min 2 plus 1, Y pangkat N plus 1. Ditambah seper N min 2 plus 1, X pangkat N plus 1. Sama dengan integral 0 C. Ya. Biasanya apa sini? Ini min 1. Ya kan? Min 1. 1 bagi min 1, min ya. Min 1 atau min aja. Y pangkat berapa? Min 1. Ya enggak? Ditambah, ini jadi enggak? Ini min 1 plus ini min 1, X pangkat min 1. Sama dengan C. Nah, hasilnya apa gini? Min seper Y dikurang seper X sama dengan C. Ya kan? Nah, supaya bagus, ini dikali dengan min 1. Jadi hasilnya seper Y tambah seper X sama dengan min C. Min C adalah
C juga. Ingat tadi kan? Min 2C, C juga. Sudah jelas? Seper C, C juga. Akar C, C juga. Len C, C juga. Ya. Nah, inilah solusi umum. Disingkatnya solusi umum ya. PD adalah seper Y tambah seper X, atau dibalik seper X tambah seper Y sama dengan C. Jelas. Oke. Ya. Kebetulan yang saya kirim ke Anda itu banyak, ada soal latihannya, tapi sudah dijawab juga semuanya deh. Tapi tidak apa-apa, Anda coba jangan lihat yang saya jawab, tapi Anda kerjakan dulu, baru cocokkan. Dan bisa lihat salahnya di mana. Ya. Nah, kita meningkat lagi yang tidak usah semua ya. Saya pilih dia yang agak bentuknya agak ramai gitu. Jadi, nah, gimana? Sebentar lagi. Ya. Kalau kurang jelas tanya ya. Kalau ada kurang jelas ditanya. Anda jumlahnya berapa orang nih? 29 ya. Ini ada satu soal lagi yang mungkin setelah itu kita masuk dengan PD homogen untuk sekedar tahu. Tapi yang tidak homogen ya, kalau ini dibahas semua enggak cukup waktunya. Jadi saya ambil yang apa, dan Anda bisa belajar sebetulnya dari ibu yang saya kasih ke Anda itu sebenarnya ya bilang lengkap, enggak lengkap juga, ada yang kurang ya nanti. Baik. Di dunia ini tidak ada buku yang sempurna. Termasuk buku yang saya tulis tidak sempurna. Masih punya kekurangan juga. Ya. Jadi makanya mengapa di luar negeri itu mahasiswanya ada 10 buku dibawa ke pustakaan. Apanya baca semua ada? Enggak. Dia baca topik yang sama. Misalnya dia belajar dengan PD dengan separable differential equation. Ya cari itu yang khusus itu aja. Ke buku pertama, buku kedua cari lagi yang bentuk yang sama juga. Topik yang sama. Topiknya sama semua gitu ya. Jadi bukan dibaca 10 buku itu enggak. Dia cari topik yang berkaitan ya. Baik, kalau sudah kita masuk ini yang terakhir mungkin untuk yang separable differential equation atau PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kalau di buku saya ini nomor 5 ya. Mungkin lompat ya, enggak apa-apa. Kurang di sini 4x ditambah xy kuadrat per sini pernya y dikurang x kuadrat y sama dengan 0. Nah, gimana cara misalnya nih? Ya pertama yang min ini kita pindahkan secara jabar ya. Ya ini. Ditanya solusi umum PD. Di solusinya dy per dx kita pindahnya ya, min pindahkan ke kanan dia plus enggak? 4x ditambah xy kuadrat per y dikurang x kuadrat y. Kemudian dy per dx tetap. Nah, kita lihat antara pembilang penyebut masing-masing bisa difaktorkan enggak? Kita keluarkan ada bagian yang sama. Apa yang sama sini? Di pembilang ada yang sama apa? X, keluarkan X. Oke, tinggal apa? 4 ditambah Y kuadrat. Penyebut yang bisa keluar apa? Y, dikeluarkan. Tinggal apa? 1 dikurang X kuadrat. Nah, baru kita pisahkan fungsi X dengan dx, fungsi Y dengan dy. Ya. Ya, kita pindahkan, kita keluarkan ya. Jadi ini tetap oh ya, berarti kita lingkari dulu. Mana dy? Ini dy. Ini y. Ini y. Betul enggak? Yang hijau, yang lingkaran hijau. Berarti
sifat kali silang. Kita tarik ya. Jadi DY tetap, oke ya. DY tetap, tetapi ini kali Y yang ini kali silang nggak ke sini? Y ini dikali silang ke sini, ini turun ke bawah, betul nggak? Nah, kali silang. Jadi kita Y kali DY, betul nggak itu? Y kali DY per apa? Per apa? Per Y kuadrat tambah 4. Dibalik ya boleh. 4 tambah Y kuadrat tambah 4. Sama dengan apa? X. Di sini tetap. DX-nya kali silang ya. DX kali silang X DX per 1 dikurang X kuadrat. Ya. Atau ini mau dikeluarkan minnya juga boleh kan? Ini kan sama artinya dengan apa? Y DY per Y kuadrat ditambah 4 sama dengan X DX per, ini boleh nggak saya keluarkan min ini? Min dari X kuadrat min 1. Dibalik kan? Min 1 tambah X kuadrat. Min 1 tambah X kuadrat dibalik apa? X kuadrat min 1 enggak? Nah, ini plus bagi min kan min enggak? Ya kan? Min dipindahkan ke kiri plus enggak? Ya kan? Min pindah ke kiri jadi plus. Jadi berarti Y DY per Y kuadrat tambah 4. Nah, min ini plus bagi min ke min. Pindah ke kiri jadi plus. X dx per X kuadrat min 1. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita integralkan kiri. Jadi, kalau Anda lihat makanan pokok dari pesan ODI ini apa? Integral semua enggak? Integral yang Anda pelajari di kalkulus dasar, ya kan? Semua integral. Ya. Nah, kita integralkan nih. Coba kita integralkan. Integral dari Y dy per Y kuadrat ditambah 4 ditambah integral dari X dx per X kuadrat min 1 sama dengan integral 0. Pas integral 0 itu yang menghasilkan C, ya enggak? Oke. Nah, ini pasti bentuknya turunan dari penyebut berapa nih? Y kuadrat tambah 4, kalau diturunkan 2Y tambah 2Y dy enggak? Ya kan? Maka kita ambil integral dari D penyebut per penyebut, ya enggak? Sehingga hasilnya ln integral du per u adalah ln u, ya kan? Jadi di sini menjadi apa? Integral D dari penyebut Y kuadrat tambah 4 Y kuadrat tambah 4 per Y kuadrat ditambah 4. Nah, kita lihat ini. Turunan ini berapa? Y kuadrat tambah 4 ini. 2Y dy. Pada yang ada Y dy. Jadi terjadi kelipatan 2 enggak? Supaya 2 menjadi 1 dikali berapa? Setengah. Karena setengah kali 2Y dy kan 1Y dy kan. Setengah kali 2Y dy menjadi 2-nya kan coret. Y dy enggak? Atau 1Y dy. Paham? Nah, hal yang sama terjadi yang di belakangnya juga. Tambah, ini kasih jarak. Integral dari D dari penyebut X kuadrat min 1 per penyebut X kuadrat min 1. Nah, turunan dari X kuadrat min 1 berapa? Min 1 0 ya. X kuadrat turunnya 2X dx. Ada X dx? Ada kan nih X dx ini kan? Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2 di depannya. Karena 1/2 kali 2X dx adalah 1X dx. Jelas? Sama dengan integral 0 adalah C. Betul. Sudah bisa dipahami ya? Ini sekali frekuensi agak lambat sedikit ya, supaya Anda clear, jelas. Nah, kalau bisa next week libur ya? Enggak. Oh, enggak. Masuk kita itu. Sebelum pemilu ya. Oh, masuk libur ya?
Oh, langsung 8 langsung sampai 14 ya. Oke. Oke. Ya udah, ya setelah itu sebaiknya Anda pelajari juga yang dari ya. Baik. Sebenarnya buku ini ada tapi gambar-gambarnya hilang semua. Sudah dikasih saya tuh oleh penerbit bukan dalam bentuk PDF tapi apa ya? Sejenis, bukan MS Word juga. Sehingga gambar-gambarnya hilang semua. Jadi kalau Anda mau saya kasih juga nanti. Baik, ini hasilnya apa nih? Ini setengah, ini integral dari U per U kan ln U. Berarti setengah ln dari U. Ini juga setengah kali ln U. Jadi hasilnya setengah ln dari apa? Agak mutlaknya nggak usah tulis ya. Y kuadrat tambah 4. Ya. Y kuadrat tambah 4. Ditambah setengah ln dari apa? Integral DU per U juga. S kuadrat min 1. Ya. S kuadrat min 1. Sama dengan C. Supaya pecahnya hilang, dikali berapa? Ya, dikali 2, betul. Dikali 2 ini jadi ln Y kuadrat tambah 4 ditambah ln dari X kuadrat min 1 sama dengan 2C. 2C. Nah, tunggu dulu. Di sebelah kirinya ada apa? Ln kan? Nah, ln C. Ya, kalau nggak ada ln-nya, C betul. 2C, C juga. Tapi karena di sini ada ln S kuadrat tambah 4 tambah ln log A tambah log B, log apa? Log AB, betul nggak? Log A tambah log B, log AB. Log A kurang log B, log A per B. Ya kan? A per B dibagi kalau kurang. Kalau ditambah dikali. Jadi ini dikali ini. Jadi apa? Y kuadrat plus 4 dikali dengan S kuadrat min 1. Ya enggak? Log A tambah log B, log AB. Lognya ln sini kan. Ln logaritma yang dalam pokoknya E. Sama dengan 2C karena ini ln C. Jadi 2C ini menjadi ln C. Atau jadikan C jadi ln C lagi kan. Paham maksudnya? Tujuannya apa? Menghilangkan ln. Ya kan? Menghilangkan ln. Ln-nya hilang. Ln sama dengan ln. Ln-nya dihilangkan. Tinggal apa? X, Y kuadrat tambah 4 kali X kuadrat min 1 sama dengan C. Inilah solusi umum PD. Atau ODE. Ordinary Differential Equation. Jelas sampai sini? Ini sama persis jawabannya. Sama. Oke. Wah, masih ada satu lagi, trigonometri. Tadi itu kan fungsi aljabar. Nah, bagaimana kalau trigonometri? Nah, ya model-modelnya banyak ya. Luas ya sebetulnya. Tahu? Anda, do you like calculus? Maka sampai ada di web di YouTube I love calculus. Ada cari deh. I love calculus. Keluar ya itu. Ya itu sampai ada yang asing dengan itu ya. Tapi kalau Anda ambil ini ya kalkulus itu sangat membantu Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah statistik. Pembuktian rumus-rumus di statistik, saya senang membuktikan rumus statistik, tapi saya masuk ke Bayesian, itu bingung sih. Agak berat itu masuk Bayesian, ya. Bayesian itu cerita tentang bias gitu ya. Agak abstrak gitu ya. Tapi kalau dari mana rumus itu, nanti Anda belajar Laplace transform. Nah, saya pernah tunjukkan Anda dulu ya. Di web saya ada kan aplikasi transformasi Laplace pada statistik, yaitu tentang gamma dan satu lagi eksponensial gitu kan. Coba lihat deh nanti ya. Baik.
Lebih singkat pembuktiannya kalau menggunakan kalkulus biasa panjang, kalau kita menggunakan Laplace transform atau transformasi Laplace lebih pendek ya. Baik, satu lagi ini yang nomor 6, ini yang memang nomor terakhir ini untuk ini. Itu soal latihannya ada 9. Soal latihannya ambil dari yang saya kirimkan dah, saudara kan ya. Coba di apa? dpdx sama dengan kotangan X kali tangan Y. Ditanya solusi umum PD. Ya. Kotangan X dikali tangan Y. Oke. Nah, ini bentuknya sederhana, bisa kita pisahkan antara fungsi X dengan dx, fungsi Y dengan dy. Bisa kan? Kita pisah aja di sini. Kalau dy per tangan Y, iya. Pokoknya fungsi Y dengan dy. Begitu gak kotangan X dengan dx. Kan silang kan? Jadi dx dengan tangan Y ini tukar letak ya. Betul nggak? Tukar letak. Ini kali dx. Sudah terpisah? Kalau sudah terpisah, pindahkan semuanya ke ruas kiri. Y dy per tangan Y dikurang kotangan X dikali dx sama dengan 0. Ah, tangan Y naik ke atas jadi apa? Kotangan ya? Kotangan Y dy min kotangan X dx sama dengan 0. Ya kan? Tangan Y naik ke atas kan kotangan. Karena tangan kali kotangan adalah 1. Sehingga kotangan adalah sepertangan. Tangan adalah seperkotangan. Ya enggak? Ya. Nah, ini kita integralkan kiri dan kanan. Integral dari kotangan Y dy min integral kotangan X dx sama dengan integral 0. Nah, bagaimana kita integralkan kotangan? Mesti enggak? Kotangan kotangan dan tangan itu enggak ada rumusnya, ya bisa kita buktiin ya kan? Masih enggak? Kalau integral tangan X dx rumusnya apa? Ln harga mutlak secant X, ya kan? Tambah C. Kalau kotangan ln sin X, ya enggak? Kotangan kan sin X. Sebetulnya aslinya integral tangan X dx adalah min ln cos. Nah, min satunya pindah ke belakang, jadi cosinus pangkat min 1 apa? Sepercos. Sepercos adalah secant. Maka aslinya ln secant X. Untuk integral tangan. Ini integral kotangan. Pasti ln sin. Ya, ln sin. Nah, kita pecah nih. Ini kita pecah menjadi integral kotangan adalah cos per sin, ya enggak? Cos per sin. Jadi cos per sin Y. Di atasnya kali dy. Ini juga integral cos per sin X dx sin X. Sama dengan C, ya enggak? Nah, cos itu turunan dari apa? Atau integral cos apa? Sin ya. Turunan sin kan cos, ya enggak? Jadi ini cos Y dy adalah berasal dari diferensial dari sin Y, betul enggak? Coba, turunan sin Y apa? Cos Y kali dy per sin Y, ya enggak? Dikurangi integral cos X dx turunan dari apa? D dari sin X per, kalau Anda tidak bisa pakai dv juga. Misalkanlah ini apa nih, cos Y dy misalkan dv.
Integral dV, V. Integral cos, sama juga kan. Integral cos adalah sin Y. Ini enggak, integral cos X dx sama dengan dV. Integral dV, V. Integral cos X dx, sin X. Ya enggak? Karena turunan sin adalah cos X dx. Ya. Sama dengan C. Ya enggak? Integral 0 kan C tadi ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, kemudian integral du per u adalah ln u. Nah. Ln dari sin Y. Min ln dari sin X. Ya enggak? D sin X per sin X. Du per u ln u. Nah, ya ini ln C. Nah, karena ini ln semua kan. Nah, log A kurang log B. Log A per B. Jadi sin Y per sin X. Mau dikurung boleh gini. Sama dengan ln C. Ln sama dengan ln. Hilang aja. Sehingga jadinya apa? Sin Y per sin X sama dengan C. Sehingga sin Y sama dengan berapa? C kali sin X. Udah, biasanya jauhnya sampai sini aja cukup. Atau kalau mau cari Y bisa pakai arkus. Betul enggak? Betul enggak? Sampai sini kalau mau cari Y boleh. Y sama dengan apa? Arkus sin, ya kan kena sin Y. Arkus sin Y dari apa? C sin X. Nah, ini jadi ramai untuknya. Ya enggak? Ini adalah solusi umum PD atau ODE, solution. General solution ODE. Cukup jelas? Ini kurang bagus. Kurung nih. Ya. Kalau mau jawabannya bisa sin Y dengan C sin X atau diubah ke sini juga boleh. Jadi kalau essay berhentinya up to you. Terserah Anda berhenti mau sin Y dengan C sin X atau Y adalah aku sin dari dalam kurung C sin X. Sama ya. Dia terpusing sin Y dengan C sin X selesai kan? Nggak usah dia apain. Ya selesai lah. Ini ada soal latihannya ada 9 soal. Jawabannya ada di sampingnya. Sudah saya kasih. Dan bahkan yang saya kirim ke Anda itu lengkap 9 jawabannya sudah ada juga. Ya. Oke. Cukup lama gak buat nulis buku itu nggak sekejap ya. Lebih gampang kita bikin video ya. Kalau di Haki sama aja. Jadi pada buku itu cukup lama membuatnya. Baik. Kalau sudah kita teruskan PD homogen. Nah, gimana sih cerita PD homogen? Nah, mengapa dikatakan homogen? Nah, itu yang sebentar lagi kita pelajari. Hey, finish? Sudah selesai ini? Sudah. Oke, kita masuk dengan yang kedua adalah PD homogen. Homogeneous differential equation. Jadi bahasa Inggrisnya itu Andre. PD homogen bentuknya yang dikatakan nanti ya. Persamaan diferensial yang unsur X dan Y tidak dapat dipisahkan semuanya. Jadi misalnya ada X tambah Y atau X kurang Y, nggak bisa dipisahkan kan antara X dan Y. Bisa dipisah nggak X tambah Y? Nggak bisa. X kurang Y, nggak bisa juga. Jadi di sini harusnya yang dikatakan derajat itu dari sini. Misalnya ada fungsi Px, Ty. Itu menghasilkan P pangkat N dari fungsi X, Y. Nah, karena T pangkat N ini yang disebut derajat N. Ya, ini pangkat N ini yang disebut derajat N. Nanti disebut homogen derajat N. Ya, ini disebut homogen derajat N.
Derajat itu pangkat sama ya. Oh ya, derajat itu kata lainnya bahasanya degree. Tadi saya lupa di awal. Degree. Jadi pangkat, derajat, degree sama tuh ya. Degree. Homogen derajat n. Nah, ini karena pangkatnya atau homogen pangkat n ya sama ya. Jelas ya? Nah, sudah ngerti ya, dari sini bisa kita tahu. Kemudian perlu diketahui juga di dalam pemisalan nanti kita menyelesaikan PD homogen ini, dia akan mengandung menjadi PD, bentuknya PD dengan variabel dapat dipisahkan. Di dalam PD homogen itu ada PD dengan variabel dapat dipisahkan. Jadi kita selesaikan dengan PD variabel dipisahkan baru selesai. Jadi tatanannya, urutannya, mengapa kita belajar PD dengan variabel dipisahkan terlebih dahulu? Karena PD homogen itu memakai dia, ya, jelas ya. Baik, sebagai contoh, ya, derajat ini misalnya diketahui misalnya fungsi x, y adalah 3x kuadrat ditambah 4xy min 7y kuadrat, maka kita cari fungsi tx, ty-nya berapa? Kita masukkan x-nya ganti dengan tx, y-nya ganti dengan ty, substitusi ya. 3 kali tx pangkat 2 tambah ya, ini tambah 4 kali tx, y-nya ty, min 7 kali y kuadrat, berarti ty kurung pangkat 2. Sehingga ini hasilnya apa? 3 kali p kuadrat x kuadrat enggak? Ini 4 p kali p, t kuadrat xy. 7 t pangkat 2, y pangkat 2. Sekarang dikeluarkanlah t kuadratnya. Ya. T kuadratnya kita keluarkan. T kuadratnya kita keluarkan. Apa yang tinggal? T kuadrat dikeluarkan. 3x kuadrat tambah 4xy tambah 7y kuadrat. Berarti T pangkat 2. Nah, apa ini? Ini apa nih? Ini enggak, ini ya. Sama ini enggak? 3x kuadrat tambah 4xy min 7y kuadrat adalah fungsi x kuadrat. Fungsi x, y. Betul enggak? Nah, ini yang disebut homogen. Kita ini pangkat 2. Homogen derajat 2. Ini fungsinya. Jadi kalau nanti PD homogen derajat atau pangkat atau degree ya. Derajat 2. Sudah paham maksudnya? Ya, bentuk akar juga sama ya. Semua bentuknya pokoknya x substitusi dengan tx, y substitusi dengan ty ya. Nah, kemudian cara mencari PD homogen ini kita misalkan ya, selalu kita bentuk umum dari PD ini adalah PD itu secara umum berbentuk m x, y kali dx ditambah n x, y kali dy sama dengan 0, atau p x, y dx tambah q x, y dy sama dengan 0 ya. Nanti di PD yang tidak eksak dapat diesakkan, pasti PD yang baru itu menggunakan P dan Q. Awalnya PD-nya MM ya, ini M dan N. Oke, nah selalu kita misalkan di sini adalah Z adalah Y per X ya. Jadi misalkan di sini, misalkan Z adalah Y per X. Adakah dibalik ya? Boleh. Z adalah X per Y. Bisa X per Y, bisa Y per X. Tergantung di soal itu kalau ada bentuknya X per Y, sebaiknya misalkannya X per Y. Ya. Nanti Anda lihat ada PD soalnya sama. Dia PD homogen, dia juga PD eksak. Lebih mudah kita kerjakan dengan PD eksak daripada PD homogen ini panjang jalannya. Ya. Lumayan panjang. Jelas maksudnya ya. Nah, jadi kita misalkan Z
sama dengan Y per X, ada gak X per Y, bisa. Kemudian Y berapa sini? Garis silang. Y sama dengan XZ. Ya enggak? X kali Z. Nah, ini nanti di substitusi ini. Kemudian kita cari turunan kita cari turunannya terhadap apa? Sebetulnya kalau kita cari DY berapa? DY sama dengan ini UV nih. XZ ini UV nih. Bisa aksen itu DX ya, berarti X tetap Z yang turunkan. Jadi kalau kita turunkan Y adalah DY, ini pakai UV, ini rumus UV sini. X tetap Z diturunkan, DZ. Z tetap X diturunkan. Atau terbalik. Z dulu, ZDX tambah XDX, XDZ. Ya enggak? Bisa nangkap enggak? Halo? Atau, ya ada jalan lain lagi. Atau, lebih jelas mungkin, kalau Y sama dengan XZ, ya ini, maka ini kita turunkan pada X. Coba kita turunkan pada X. Y turunkan, Y aksen B pada enggak? Nah, ini pakai rumus UV. Sehingga enggak rumus UV sini. X kali Z ditambah UV tambah UV, XZ tambah XZ, ujung-ujung aksen. Tapi aksennya tak ada X. Betul enggak? Tak ada X. Jadi berarti DY per DX sama dengan apa? Aksen berapa? 1 ya. Atau aksen itu turunan X tak ada X enggak? Kali Z ditambah X kali Z ini turunkan tak ada X apa? DZ tak ada X enggak? Nah, kalau ini saya kali semuanya dengan DX, apa yang terjadi? Kita kalikan dengan DX. Penyebutnya hilang nggak semua nih? Ini DX-nya hilang, DX-nya hilang, DX-nya hilang. Betul nggak? Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah DY sama dengan ZDX, ZDX ditambah XDZ. Terbalik sama ini ya. Benar nggak dibalik? Boleh kan? DY sama dengan apa? XDZ ditambah ZDX. Sama kan? Nah, ini yang kita pakai nanti di penyelesaian dari PD homogen, pemisalannya. Tapi mengapa rumus itu terjadi kan sudah tahu ya, datang dari sini. Kalau ini langsung, ini langsung tadi ya. Ini saya langsung tadi. Kalau ini yang lebih jelas ya, ataunya ini. Paham maksudnya? Oke. Kita langsung ke contoh soal. Nah, apa yang mau ditanya di sini? Yang lain? Sebetulnya belajar PD pasangan diferensial ini sebenarnya pemodel matematik masuk ke situ juga. Matematik modeling, ya. Benda jatuh bebas. Nah, itu bisa dimodelkan kan. Nah, itu juga menggunakan persamaan diferensial. Ya. Jadi banyak. Jadi dalam kehidupan itu penuh dengan matematik ya, dan statistik. Kalau di ITB, statistik itu adalah dianggap bagian dari matematik, sehingga jurusannya matematik, peminatannya statistik. Tetapi di IPB Bogor, ITS, UNPAD, itu BINUS, itu jurusan statistik tersendiri. Ya, tersendiri, bukan matematik ya dianggap ya. Sebetulnya satu rumpun istilahnya. Anda tahu di ITB itu berapa namanya apa ya? Kelompok mata kuliah itu ada analisis dan geometri, kombinatorik, terus matematik terapan, statistik tersendiri itu. Kemudian komputasi itu ya matematik dan perhitungan ya, dan bantuan komputer itu komputasi. Ada matematik pendidikan, jadi pendidikan
ada juga, cuma itu masuk ke dulu IKIP ya, sekarang sudah kombinasi juga. Baik, kita teruskan dengan contohnya. Ini contoh. Nah, yang pertama adalah yang gampang dong. X tambah Y, atau yang rumit sekali ya. Yang rumit aja langsung lah. Ini. DYPDX sama dengan 4X kuadrat ditambah 3Y kuadrat per 2XY. Nah, ini bisa dipisah enggak? Hah? Bisa dipisah enggak? Enggak bisa, sampai X kuadrat tambah 3Y kuadrat mana bisa dipisah? X tambah Y enggak bisa, X kurang Y juga enggak bisa dipisahkan. Pasti Anda lihat, bisa dipisah? Tidak bisa, berarti enggak bisa dipakai. Tetapi di dalamnya dipakai nanti ya. Oke, jadi langkah pertama kita lakukan apa? Kali silang dulu. Ya, kita kali silang. Gitu ya, kali silang. Ini solusinya. Ini adalah oh ya, mengapa ini namanya P homogen? Sorry. Tahu mengapa disebut P homogen? Ya, kalau Anda ambil misalnya ini dia ini versi silang dulu deh. Dikali silang jadi apa sih? Yang X dulu. Jadi sini apa? 4S kuadrat tambah 3Y kuadrat kurung kali 2X. Betul nggak? Sama dengan, saya silang lagi, 2XY DY. Dipindahkan 4X kuadrat tambah 3Y kuadrat DX dikurang 2XY DY sama dengan 0. Ini yang bentuk umumnya enggak nih? Bentuk umumnya kan? Ini apa? Ini adalah M X, Y, yang ini adalah N X, Y, betul enggak? Ini ada MS, Y, DX tambah N, Y, DY sama dengan 0, ya enggak? Nah, kalau kita mau periksa dulu boleh, kita periksa apa? Kita periksa di sini M, sorry. MX, Y sama dengan berapa? 4X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Terus ini apa? Cari M TX TY. Pokoknya X diganti TX, Y diganti TY. Berapa nih? 4 kali TX pangkat 2 ditambah 3 kali TY pangkat 2. Jadi hasilnya apa? 4 T kuadrat X kuadrat 3 TY dikurangkan T kuadrat Y kuadrat. Keluarkan T kuadratnya. Apa tinggal? 4X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Dimana ini sama dengan apa? Jadi sama dengan ini enggak? M T kuadrat dikali M X, Y. Jelas sampai sini? Begitu juga yang ini N X, Y-nya bernilai min 2XY. Sehingga berapa N TX, TY sama dengan min 2 kali TX, Y diganti TY. Hasilnya apa? Min 2 T kuadrat XY. Betul nggak? Atau dikeluarkan T kuadratnya dikali min 2XY. Yang nilainya sama dengan N X, Y. Betul nggak? Sama? Kira harus sama ya. Jangan yang N-nya menghasilkan T pangkat 2, yang N-nya menghasilkan T pangkat 3. Itu namanya homogen. Homogen itu kalau yang atasnya T pangkat 2, yang bawah juga T pangkat 2 juga. Harus seragam. Ya, kalau T pangkat 3 di atas, yang bawah juga T pangkat 3. Harus sama. Ya, maka ini sebut PD homogen derajat 2. Ya, ini sebut PD homogen derajat. Derajat itu nama lainnya apa? Pangkat 2. Satu lagi, degree 2. Ya, degree. Degree itu artinya lain apa? Ya itu sinonim tadi. Tapi biasanya
Dekri itu gelar, ya ada kan? Nah, betul nggak? Bahasa Indonesia tuh saya pusingnya bahasa Indonesia sering disingkat-singkat semuanya. Pemadam kebakaran, damkar. Betul nggak? Orang bule kalau belajar bahasa Indonesia pusing gitu. Apa damkar? Ya nggak? Disingkat-singkat semua. Semua disingkat. Ya, jadi, nah setelah ini dapat, baru yang kita misalkan tadi. Apa yang kita misalkan tadi? Ya, misalkan apa tadi? Z, ada yang pakai Z, ada yang pakai V. V, Victoria ya, V gini. V atau Z boleh. Y per X, boleh Y per X, boleh X per Y. Tergantung soalnya, kalau soalnya ada mengandung unsur X per Y, sebaiknya X per Y pakai. Ya, memudahkan. Sehingga ini Y berapa? Saya silang ini saya silang XZ, betul enggak? Jadi ini Z adalah ini, sehingga Y ini. Sehingga ini langsung aja nih, Y turunkan DY, gitu kan? Lebih cepat. Ini pakai UV. Atau ini pakai X tetap, Z turunkan DZ. Z tetap, X turunkan DX. Udah. Jelas? Nah, ini kita substitusi ke yang mana nih yang paling bagus kita substitusi? Anda tahu yang mana? Dari pesanan ini yang enggak ada min, maksudnya ini yang kita substitusi ke sini, ya enggak? Jadi memindahkannya lebih cepat. Kalau yang di bawah boleh juga, boleh sama aja sih. Ya. Ada yang kurang jelas? Nah, nah setelah itu barulah kita salin yang stabilo itu, boleh yang itu atau yang bawah juga boleh. Kita substitusi itu semuanya tuh. Yang kita ganti apa? Y dan DY. Yang kita substitusi Y dan DY. Ya. Ini papannya penuh ya. Ini limit. Kayak ini kalkulus 1. Kalkulus saja. Untuk CS, Computer Science, dapat ini. Di semester 2 mereka dapat. Ya. Dan mereka udah tidak dapat lagi kalkulus 2. Ada. 1 aja. Nah, itu data science-nya dapat 1 aja. Baik. Sudah? Finish? Baik, kalau sudah kita salin yang ini. Jadi ini 4X pangkat 2. Ya. 4X pangkat 2 ditambah 3. Apa nih? Y kuadrat DX ya. DX sama dengan apa tadi? 2XY DY. Nah, yang ingat yang kita substitusi adalah Y-nya dan ya Y dan DY ya. Y dan DY. Ingat semua Y dan DY kita substitusi. Jadi ini 4X kuadrat ditambah 3 kali kita lihat sini mana tadi. Yang kita misalkan tadi Y adalah XZ ini. Y adalah XZ. Berarti kalau Y kuadrat berapa? XZ kuadrat ya. Berarti sini atau X kuadrat Z kuadrat enggak? Kalau langsung DX. Ya ini kita ganti nih. Y kuadrat kita ganti dengan X kuadrat ya, atau di sini Anda bikin Y kuadrat adalah XZ kurung pangkat 2 yang hasilnya X kuadrat Z kuadrat ya enggak? Nah, terus 2 kali Y-nya apa tadi? Nah, Y yang kita misalkan tadi Y adalah XZ. Y adalah XZ. DY apa? DY yang kita ini DY ini. DY-nya adalah XDZ. XDZ ditambah ZDX. Boleh terbalik ya? ZDX tambah XDZ sama aja. Nah, sekarang kita kalikan berapa nih?
Ya ini tetap ya. Ini sekian dx ini salin aja nih. Ini saya salinnya 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat z kuadrat dx biar aja. Ini kita kaliin dulu berapa nih? Ini kita kalikan 2x kuadrat z dikali x dz ditambah z dx. Nah ini kita kali ke ini dikali ini, iya kan? Ini salin aja 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat z kuadrat dx. Nah, ini kita kaliin berapa nih? 2 x kuadrat kali x pangkat 1 x pangkat 3 z dz. Ya enggak? Betul ya? Terus ini kali ke sini tambah 2 x kuadrat z kali z z kuadrat dx. Yang dx sama dx kita gabung, ya enggak? Sama-sama dx kita gabung. Berarti ini pindah ke secara aljabar 4x kuadrat tambah 3x kuadrat z kuadrat. Ini kalau pindah sama-sama dx, kita pindahkan jadi min enggak nih? Tanda tambah ini menjadi min 2x kuadrat z kuadrat kali dx, ya enggak? Paham maksudnya? Dipindahkan secara aljabar. Nah ini yang dz-nya tetap salin aja, salin. Oke. Kemudian Anda lihat di sini ada yang bisa difaktorkan, dikeluarkan. Halo? Apa tuh? Hah? Bukan, maksudnya yang bisa keluarkan unsur apa? Nah, apa yang bisa keluarkan? X kuadrat. Ya, keluarkan X kuadrat tinggal 4 ditambah 3 Z kuadrat. Hah? Oh, ini bisa dijumlahkan ya? Nggak apa-apa. Ditambah, berarti sini 2 Z kuadrat. Oh, ini bisa dijumlahkan tuh ya. Kali DX sama dengan 2X pangkat 3Z. Harusnya jumlahan dulu tadi ya. Ini bisa dijumlahan juga. Jadi ini X kuadrat dikali berapa nih? Kita jumlahkan berapa nih? 5. Hah? Oh, kurang ya? Tandanya salah nih, sorry. Tandanya kurang. Berarti ini. Jadi sini ini min ya. 3 kurang 2, 1 ya. Z kuadrat tambah 4. Sama dengan 2X pangkat 3 Z dz. Coba saya lihat kiri dan kanan ada yang bisa sederhanakan. Apa tuh? X pangkat 2, sini tinggal pangkat 1, itu enggak? Ya kan? X pangkat 3 bagi X kuadrat kan X pangkat 1. Jadi tinggallah apa sini? Z kuadrat tambah 4 sama dengan 2XZ dz. Nah ini bisa dipisahkan. Ini PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Separable differential equation. Kita pisahkan sekarang kan. Ini boleh dalam kurung, ini boleh. Ya, ini ada, berarti yang ini adalah Z, di sini ada Z dz, ya enggak? Berarti apa yang tinggal sini? Hah? Apa yang tinggal sini? Ini ditarik ke sini 1 artinya enggak? 1 sama dengan ya enggak? Z dz per enggak? Z kuadrat tambah 4. Nah, O2-nya biar sini. 2-nya tetap. X-nya ditarik. Garis silang. Per X. Itu enggak? DX-nya mana nih? DX-nya ada di sini kan tadi ini. DX-nya lupa nih, sorry. Ya enggak? Ada DX-nya di sini. Nah, ini berarti DX-nya tetap. DX di sini. Coba. Dapat dipisahkan? Nah, ini di dalam PD homogen pasti ada PD dengan variabel dapat dipisahkan. Kemudian kita pindahkan secara apa? Secara aljabar. Oke. Ya, Bapak. Ya, pindahkan. Jadi berarti sini apa? DX per X. Oh, lagi mencatat ya, sorry. Kemudian dipindahkan secara aljabar. DX per X kurang 2Z dz per Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0.
integralkan kiri dan kanan. Panjang kan? Padahal ini kalau kita pakai PD asal cuma kalau PD eksak ada syaratnya nanti do M per do Y dengan do N per do X. Kalau tidak sama, tidak bisa. Ya. Kita sampai terus sudah kurang 5 menit ya. Bisa kita selesaikan dulu. Jadi ini adalah berarti dx per x dikurangi apa? 2z dz per apa? Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Integralkan kiri kanan. Ya. Ini 0. Ini apa? Hasilnya ln. X ini adalah D dari penyebut per penyebutnya nak sama dengan C ya. Ini kan 0 sini. Jadi ini hasilnya, ini turunannya berapa? 2Z dz ya. Sama persis. Berarti ini ln X dikurang ln Z kuadrat tambah 4 sama dengan ln C. Berarti sini ln apa? Z kuadrat. Wah ini, oke. Kurang bagus nih. Sebentar. Ini supaya bagus. Nggak bisa dihapus ya. Nggak tertulis nih. Wah, ulang lagi nih. Iya, nggak tertulis kan di kotaknya. Udah. Kita stop dulu ya ini. Kita absen dulu ya. Stop share.